Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin dimanapun Anda berada semuanya, hidup ini memerlukan sebuah yang namanya petunjuk. Hidup ini memerlukan sebuah adanya catatan hidup atau buku panduan untuk hidup. Oleh karenanya, suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda pada para sahabatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi ahlina minan nasi. Qalu manhum ya Rasulullah, atau ya Rasulullah manhum. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang keluarga atau memiliki sebuah keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah keluarga yang Allah maksud tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu semuanya adalah ahli Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Dan mereka itu adalah keluarga Allah yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada semuanya, kita bisa mengetahui bahwasanya jika kita ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama adalah kita dengan membaca Al-Quran. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Aisyah? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Maka jika ada seorang yang membaca Al-Quran dengan mahir, yaitu dengan bacaan yang bagus, tajwidnya bagus, serta makhrajnya juga bagus, maka ia mengatakan lahu ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dibangkitkan bersama para malaikat kelak ketika di akhirat. Maka inilah salah satu cara atau salah satu upaya di mana jika kita ingin menjadi keluarga Allah, maka mari kita konsisten membaca Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara menghafalkannya, yaitu dengan cara menghafalkannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum itu disebabkan dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan atau menjatuhkan satu kaum juga dengan menggunakan Al-Qur'an. Oleh karenanya, jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah dengan cara membacanya. Yang kedua adalah dengan cara menghafalkannya. Dan faedah atau fadilah yang sangat luar biasa kelak ketika kita selesai menghafalkan Al-Quran ini, atau ada anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran, maka kelak kita sebagai orang tua atau kita yang menghafalkan Al-Quran, kelak orang tua kita akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mahkota tersebut dikisahkan dalam hadisnya lebih terang atau lebih bercahaya. Sinarnya itu lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Sinarnya itu lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah jubah kehormatan untuk kedua orang tua kita. Nah, pada saat itu orang tua kita akan bertanya, "Ya Allah, dari manakah semua ini? Dari manakah mahkota serta jubah kehormatan ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, semua ini disebabkan karena anakmu dulu menghafalkan Al-Quran. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada semuanya, yang terakhir adalah dengan cara mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah engkau sekalian tidak pernah mentadabburi Al-Quran? Allah bertanya pada kita.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an kepada kita tetapi kita tidak pernah mentadabburinya. Walau kana min indi ghairillahi, jika sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti sungguh akan sekali banyak pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain karena banyak kesalahan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya pesan singkat ini mari kita amalkan, mari kita kerjakan bersama-sama. Jika ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, tipsnya adalah dengan 3 cara. Yang pertama dengan membaca, yang kedua menghafalkan, dan yang ketiga adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an. Semoga kita termasuk dalam barisan-barisan atau yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.